Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan tingkat partisipasi masyarakat sekitar Posyandu Flamboyan 4, Cupak Tangah, Pauh dalam penegakan hukum tentang kesehatan dan Posyandu. Jadi, anggota kelompok 6 yang pertama, kami beranggotakan Iba Mason Taufanaizah, Faizah Nuraini, Siti Faizalia, Syamita Zahra Nadine, Yasirli Amrina Mulyadi, dan Zalfa Fadilah Hisanah. Nah, latar belakang kami dalam memilih judul ini adalah, jadi tema yang diberikan itu adalah penegakan hukum. Contohnya itu penegakan hukum, kesehatan, dan lain-lain. Nah, untuk itu kami mengangkat judul tingkat partisipasi masyarakat sekitar Posyandu Flamboyan 4, Cupak Tangah, Pauh dalam penegakan hukum tentang kesehatan dan Posyandu. Nah, jadi di Indonesia ada UU dengan nomor 36 tahun 2009 pasal 132 yang mana bunyinya adalah pemerintah dan pemerintah daerah mendorong peran aktif masyarakat melalui Posyandu dan UKBM lainnya untuk mencapai derajat kesehatan optimal. Nah, untuk itu kami ingin mengumpulkan data untuk menilai dan mengevaluasi keterlibatan masyarakat dalam nilai dampaknya terhadap derajat kesehatan masyarakat di sekitar lokasi tersebut. Selain itu, pengumpulan data ini digunakan bagi kami untuk menilai sejauh mana sih masyarakat sekitar lokasi bisa mengenal kader Posyandu atau petugas puskesmas pembina Posyandu sebagai tokoh utama dari partisipasi masyarakat ini. Nah, ada juga namanya Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang puskesmas pasal 39 sampai 41 yang juga menjelaskan tentang Posyandu sebagai jaringan pelayanan puskesmas. Nah, di dalamnya dijelaskan bahwa puskesmas itu wajib membina dan memfasilitasi Posyandu sebagai bagian dari UKBM atau upaya kesehatan berbasis masyarakat. Nah, oleh karena itu, kami mengumpulkan data dengan harapan kami bisa menilai efektivitas pelayanan Posyandu dalam mendukung pelayanan primer di puskesmas. Nah, alasan kenapa kami memilih topik dan lokasi proyek ini adalah yang pertama itu karena Posyandu ini letaknya di dekat dengan Universitas Andalas sehingga diharapkan pengumpulan data lebih relevan dan tidak jauh bagi kami untuk mengambil datanya karena dia mudah dijangkau sehingga lebih efektif dan lebih relevan. Nah, selanjutnya daerah Cupak Tangah Pauh itu adalah daerah yang memiliki penduduk yang padat sehingga diharapkan dapat menunjang pengumpulan data karena lebih mudah dan lebih relevan dan lebih efektif dalam mencari narasumber maupun pengisi kuesioner. Nah, selanjutnya itu lokasi pelaksanaannya adalah di sekitar Posyandu Flamboyan 4, depan belakang Sungai Balang, Cupak Tangah, Pauh, Padang. Jadi untuk tujuan pelaksanaan proyek yang kita akan lakukan ini adalah yang pertama itu untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum di bidang kesehatan dan yang terutama fokus itu pada keberlangsungan Posyandu di Flamboyan 4 yang berlokasi di Kelurahan Cupak Tangah, Kecamatan Pauh, Padang. Nah, juga secara khusus tujuan untuk pelaksanaan ini itu juga menentukan bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap regulasi dan ketentuan hukum yang mengatur pelayanan kesehatan dasar, termasuk yang terkait dengan langsung dengan Posyandu. Nah, itu tujuannya juga untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi masyarakat di daerah Cupak Tangah ini tentang keberadaan Posyandu, baik dari aspek sosial, ekonomi maupun budaya. Nah, selanjutnya itu ada manfaat pelaksanaan. Di mana untuk manfaat pelaksanaan proyek ini itu ada dua, yaitu teoritis dan praktis. Nah, secara teoritisnya itu adalah untuk memperkaya pengetahuan tentang hubungan partisipasi masyarakat dengan penegak hukum di bidang kesehatan, khususnya melalui layanan posyandu. Dan di mana nanti hasilnya itu akan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu kebidanan dan juga hukum kesehatan dan juga kebijakan berbasis masyarakat. Nah, untuk manfaat secara praktisnya itu bermanfaat untuk bagi tenaga kesehatan, kader, dan pemerintah dalam memahami partisipasi kendala yang dihadapi di lapangan. Nah, nanti hasil dari proyek ini akan digunakan untuk merancang strategi yang lebih efektif guna meningkatkan kesadaran hukum dan keterlibatan masyarakat, terutama di masyarakat Cupak Tangah. Melanjutkan untuk metode pelaksanaan, kami mengambil ada dua metode, yaitu metode kuesioner dan juga metode wawancara, di mana pada metode kuesioner itu berupa print dengan itu masyarakat umum, terutama ibu balita atau lansia yang pernah ke posyandu. Dan untuk metode wawancara, itu kami menargetkan narasumber wawancara itu kader posyandu atau petugas puskesmas yang bertanggung jawab terhadap posyandu di wilayah tersebut. Nah, dari hasil pelaksanaan penelitian kami, itu hasil datanya masyarakat cukup aktif berpartisipasi dalam kegiatan posyandu dan masyarakat memahami pentingnya program posyandu dalam penegakan hukum di dalam bidang kesehatan. Oke.
Baik, untuk selanjutnya yaitu ada kaitan dengan Pancasila, yang dimana keterkaitan proyek dengan Pancasila dan penegakan hukum kesehatan. Proyek ini mengangkat tema partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum di bidang kesehatan melalui Posyandu Flamboyan 4, yang dimana ini mencerminkan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai regulasi. Penegakan hukum tidak hanya soal sanksi, tetapi juga kesadaran kolektif dalam mendukung program kesehatan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Untuk nilai ketuhanan tercermin dari tanggung jawab moral kader dan masyarakat sebagai wujud syukur dan kepedulian sosial. Nilai kemanusiaan tercermin dalam pelayanan yang adil tanpa diskriminasi. Sedangkan untuk sila persatuan terlihat dari kerjasama lintas elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang. Selanjutnya ada prinsip kerakyatan yang diterapkan lewat musyawarah dalam pengelolaan posyandu. Sementara itu, sila keadilan sosial tercermin dalam akses layanan kesehatan gratis dan merata. Jadi Pancasila itu berfungsi sebagai pedoman moral dan penegakan hukum kesehatan, menunjukkan bahwa keberhasilan hukum bergantung pada partisipasi dan nilai-nilai luhur yang dihidupi oleh masyarakat. Dengan menginternalisasi Pancasila, hukum menjadi bagian dari budaya dan tanggung jawab bersama. Selanjutnya ada beberapa rekomendasi dan juga solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keaktifisatan dari posyandu tersebut dan juga partisipasi masyarakat menjadi lebih optimal. Yang pertama, perlu adanya sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya peran mereka dalam pelaksanaan tata kesehatan yang ada di posyandu tersebut. Hal ini dari kader-kader ataupun petugas puskesmas dan juga tokoh masyarakat agar informasi dapat diterima lebih baik oleh masyarakat. Yang kedua, perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan posyandu agar masyarakat menjadi lebih puas. Lalu yang ketiga adalah penguatan peran kader terkait profesionalisme mereka perlu juga ditingkatkan agar masyarakat merasa lebih percaya dan juga memudahkan untuk penegakan hukum kesehatan itu sendiri. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah pemerintah dan juga pihak terkait perlu meningkatkan regulasi dan juga pengawasan terhadap posyandu agar hukum kesehatan yang dilaksanakan benar-benar hukum yang dijalankan dan dijalankan oleh semua pihak terkait, dan hal ini perlu dilakukan pendekatan secara humanis dan juga partisipasif agar masyarakat tidak merasa terpaksa melainkan merasa sadar akan pentingnya peran mereka dalam penegakan hukum kesehatan itu sendiri. Jadi untuk kesimpulannya yang kita ambil setelah melakukan berbagai pengambilan data, jadi Pancasila itu memang berperan sebagai landasan moral dan etika dalam sistem hukum dan sosial, termasuk dalam sektor kesehatan seperti yang kita ambil itu penegakan hukum dalam kesehatan. Nilai-nilainya seperti kemanusiaan, keadilan sosial itu menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang adil dan merata untuk rakyat Indonesia. Negara juga memiliki tanggung jawab yang konstitusional untuk menjamin hak atas kesehatan melalui kebijakan dan pengawasan fasilitas kesehatan. Sementara partisipasi masyarakat mencerminkan sila keempat Pancasila, yaitu nilai kerakyatan. Aktivitas posyandu menjadi contoh nyata dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, seperti yang sudah kita ambil dari hasil pendataan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.